Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu fi muhkami tanzil ba'da al-'iyad billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ikhwani fillah nasyarakumullah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, perlindungan dan penjagaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan nikmat yang besar di antaranya nikmat iman. Ikhwani fillah nasyarakumullah, bila ingin kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu awet, maka syukuri nikmat itu. Bila ingin nikmat sehat itu awet, langgeng, syukuri nikmat sehat itu digunakan dalam kebaikan dan ketaatan. Bila ingin agar nikmat harta juga awet, maka syukuri nikmat harta itu dengan menggunakannya, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah nasyarakumullah, suatu ketika Salamah bin Dinar ditanya, "Wa ma syukru al-ainain?" Ditanya, apa sih syukur kedua mata itu? Kemudian beliau menjawab, "Idza ra'aita bihima khairan a'lantahu wa idza ra'aita bihima syarran satartahu." Beliau mengatakan syukurnya kedua mata adalah ketika melihat yang baik, melihat yang baik-baik, melihat kebaikan, maka sebarkanlah kebaikan yang kita lihat. Sebarkanlah kebaikan yang kita lihat. Ada mungkin kebaikan saudara-saudara kita, boleh disebarkan. Ada mungkin sesuatu yang indah yang bisa membuat orang itu tambah iman, boleh disebarkan. Wa idza ra'aita bihi masyarran satartahu. Jika engkau melihat dengan kedua matamu keburukan, satartahu, maka engkau tutup. Syukurnya kedua mata, ketika melihat yang baik sebarkan, ketika melihat yang buruk tutup. Lalu ditanya, wa ma syukrul udhunain? Apakah syukur kedua telinga? Kata beliau, idza sami'ta bihi ma khairan wa'aitahu wa idza sami'ta bihi masyarran dafantahu. Jika engkau melihat, jika engkau mendengar dengan kedua telingamu kebaikan, wa'aitahu, perhatikan baik-baik, pahami, kalau bisa dihafalkan dan diamalkan. Ketika mendengar kebaikan, nasihat-nasihat, kebaikan-kebaikan, dengarkan dengan baik. Wa idza sami'ta bihi masyarran dafantahu. Jika engkau mendengar sesuatu yang buruk, maka kuburlah. Lalu ditanya lagi, wa masyukrul yadain? Apakah syukur kedua tangan itu? Syukur kedua tangan, la ta'khud bihima ma laysa laka. Syukurnya tangan adalah jangan mengambil dengan kedua tanganmu sesuatu yang bukan milikmu. Syukurnya tangan adalah ketika kita tidak mengambil hak orang lain. Kemudian tidak menahan diri, ya, tidak menahan tangan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Atau tidak menahan tangan itu tidak pelit untuk berbagi kepada yang lain. Lalu ditanya lagi beliau, wa ma syukrul batan? Apakah syukur perut? Ayyakuna asfalahu ta'aman wa a'lahu ilman. Syukur perut itu adalah hendaknya yang paling bawah adalah makanan, yang paling atas adalah ilmu. Jadi jangan semuanya penuh dengan makanan. Wa ma syukrul farj? Apakah syukur kemaluan? Beliau menjawab, walladzina hum li furujihim hafizun. Yaitu mereka li furujihim hafizun, yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka.
Wa ma syukru rijlain? Apakah syukur kedua kaki? Kemudian kata beliau, syukur kedua kaki idza ra'aita mayyitan hasanan, ketika engkau melihat ada orang meninggal dunia dalam kondisi baik, meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, lalu engkau rindu, lalu engkau iri dengan kebaikannya, maka gunakan kakimu itu untuk mengikuti jejaknya. Misalkan ada orang meninggal dunia dalam kondisi sujud, meninggal saat sujud, meninggal ketika sujud, maka gunakan kaki kita untuk mengikuti jejak orang itu. Kemudian sebaliknya, wa idza ra'aita mayyitan su'an, ketika engkau melihat ada orang yang mati dalam kondisi buruk, su'ul khatimah, maka ikhwani fillah, tahan kakimu untuk tidak mengikuti jejaknya. Ada orang yang meninggal dunia ketika berzina, ada orang yang meninggal dunia ketika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti jejaknya. Ikhwani fillah, wa anta syakirun lillah, maka ketika itu engkau bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu bukan hanya di lisan saja, tapi anggota tubuh kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fillah, pada kesempatan ini ada satu tema, yaitu tentang kaum yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, kaum yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ada kaumnya Nabi Musa, itu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kaumnya Nabi Nuh, itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Qarun, atau seperti kaumnya Nabi Lut, diangkat permukaan tanah kemudian dibalik, dikubur hidup-hidup. Ikhwan fillah, ini pertanda matinya su'ul khatimah, gitu ya. Kaum yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini matinya su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini adalah mati yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, laki-laki perempuan, sangat takut, sangat cemas kalau matinya itu dalam kondisi su'ul khatimah. Yang paling ditakutkan oleh orang yang bertakwa mati dalam kondisi su'ul khatimah. Kenapa? Takut karena mati dalam kondisi su'ul khatimah adalah musibah. A'zamul musibah, musibah yang besar. Musibah yang besar adalah ketika mati dalam kondisi su'ul khatimah. Kenapa musibah yang besar? Karena mati dalam kondisi husnul khatimah adalah mati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa ketika dia mati. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, wa man mata 'alaih buisa 'alaih. Siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, baik ataupun buruk, maka dia akan meninggal dunia dalam kondisi kebiasaannya itu. Dan barang siapa yang mati dalam satu keadaan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ikhwan fillah, maka kita sangat cemas. Yang paling kita cemaskan itu di dunia itu mati su'ul khatimah itu. Mati su'ul khatimah itu yang paling kita cemaskan. Makanya kita harus betul-betul minta sama Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, percantik, perindah ending kehidupan kami, ending segala urusan kami, percantik, perindah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ikhwan fillah, seseorang itu dinilai di ujungnya, ya. Seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujungnya. Seperti apa dia itu meninggal dunia. Makanya seorang sahabat, dia tidak berani menjudge seseorang, tidak berani memvonis seseorang baik atau buruk, ya. La aqulu li rajulin fi rajulin khairan aw syarran hatta, sampai saya mendengar, ya, sampai saya melihat bagaimana ending kesudahannya. Setelah saya mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Miqdad, saya tidak berani memvonis seseorang itu baik atau buruk sebelum saya melihat bagaimana ending kesudahannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la qalbu ibni Adam asyaddu inqilaban minal qidri idza ijtamad ghilyanan
Sungguh hati anak cucu Adam ini lebih cepat bergejolak daripada apa? Daripada air yang dipanaskan di atas kuali. Arafna kaifa sur'ata taqallabil ma. Kita tahu bagaimana betapa cepatnya air yang mendidih, yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah, cepat bergejolak. Nah, hati anak cucu Adam, hati kita ikhwan fillah seperti itu. Hati anak cucu Adam ini mudah bergejolak, mudah berbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati dikatakan qalb adalah litaqallubihi karena sering berbolak-balik. Sumiya insan insanan linisyanihi. Manusia dikatakan insan karena sering lupa. Karena sering lupa kita. Ya, ikhwan fillah Allah. Jadi itu kaum yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini siapakah kaum yang ditenggelamkan Allah yang akan kita bahas? Di sinilah kaumnya Nabi Nuh. Yang kita bahas di sini adalah kaumnya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini adalah awwalu Rasulillah. Jadi Rasul yang paling pertama kali adalah Nabi Nuh. Rasul yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa huwa min ulil azmi, dan beliau termasuk dari ulul azmi. Nabi Nuh mendapatkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Auhallahu ilaihi wahyan. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Kata Allah, inna auhayna ilaika, wahai Muhammad, kami wahyukan Al-Qur'an kepadamu sebagaimana kami wahyukan ila Nuh, kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat satu surah menggunakan nama beliau, Suratun Nuh, itu namanya Surat Nuh. Ikhwan fillah sadaqumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Nabi Nuh, untuk menceritakan kisah Nabi Nuh kepada orang-orang kafir Quraisy dan kepada para sahabat. Watlu alaihim naba'a Nuh. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Nabi Nuh. Ikhwan fillah sadaqumullah, kenapa harus menceritakan kisah Nabi Nuh? Karena kaumnya Nabi Nuh adalah awwalul musyrikin alladzina sallatallahu alaihim a'zama iqab, a'zama azab. Karena kaum Nabi Nuh adalah orang musyrikin paling pertama kali yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang besar. Orang musyrik yang paling disiksa dengan siksaan yang besar adalah kaumnya Nabi Nuh. Wa huwa tufan, at-tufan. Tufan ini banjir bandang, bukan angin topan ya. At-tufan wal gharaq, dan juga penenggelaman besar-besaran ya, penenggelaman manusia besar-besaran dengan air min kulli jihah, air dari segala penjuru. Bahkan ikhwan fillah sadaqumullah, air yang keluar saat itu hatta ghattal arda wa hatta wasala ila qimamil jabal. Jadi airnya itu sampai memenuhi bumi. Air itu sampai memenuhi bumi, bahkan sampai ke puncak-puncak gunung. Ikhwan fillah sadaqumullah, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, mendakwahi kaumnya lailan wa nahara, siang dan malam. Falam yazidhum du'a illa firara, tapi nggak banyak yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kata Ibnu Abbas usianya adalah 1050 tahun. Jadi ba'asallahu Nuhan wa huwa ibnu arba'in. Jadi Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat jadi nabi usianya ketika itu usianya 40 tahun. Ini riwayat dari Ibnu Abbas, usianya 40 tahun. Kemudian wala bisa fihim alfasanatin ila khamsina ama yad'uhum ila Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi Nuh setelah itu berdakwah selama 950 tahun. Berdakwah mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Wa 'asha ba'da tufan. Kemudian Nabi Nuh hidup setelah banjir bandang itu. Ya, setelah banjir bandang itu adalah sittina aman, yaitu selama 60 tahun. Jadi pertama 40 ditambah berapa tadi? 950 ditambah 60. Berapa tuh? 1050 tahun. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia usianya 60 tahun, masih kecil mungkin zaman itu ya. Masih muda. Masih terlalu muda.
Ini Nabi Nuh usianya 1050 tahun, panjang banget. Tapi yang mengikuti dakwah Nabi Nuh sedikit. Yang mengikuti dakwah Nabi Nuh sedikit, ada yang mengatakan 80 orang. Dakwahnya 950 tahun, yang ikut cuma berapa? 80 orang. Nah, ikhwan fillah asyhadakumullah, ini kisah singkat dulu. Kemudian kaumnya ini menolak dakwah Nabi Nuh. Menolak dakwah menolak dakwahnya Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada Nabi Nuh. Wa uhi ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhiya ila Nuh. Nabi Nuh dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan ada lagi yang beriman kepada engkau, atau tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sudah beriman. Berarti orang beriman ini nggak akan nambah lagi. Ketika orang beriman ini sudah tidak nambah lagi, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku dikalahkan. Fantasir, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Bahkan Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyisakan orang-orang kafir. La tadar minal kafirina dayyara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan dari orang kafir seorang pun berkeliaran di muka bumi. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajuran kaffara. Karena kalau mereka dibiarkan, maka mereka akan menyesatkan. Andaikan mereka punya anak, nanti anaknya juga sama kufur kepada engkau. Karena Nabi ini pengalaman dakwahnya 950 tahun. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihancurkan semuanya. Ikhwan fillah asyhadakumullah. Singkat cerita, kemudian dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar membuat kapal, membuat kapal. Singkat cerita, kapalnya jadi. Ketika sudah ada tanda-tanda kehancuran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh dan kaumnya, wa qulna ihmil fiha min kulli zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Memang yang beriman kepada Nabi Nuh sedikit sekali. Nah, ikhwan fillah, kemudian Nabi Nuh naik bahtera, naik kapal bersama orang-orang beriman dan juga keluarganya yang beriman. Kemudian waqala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya, naiklah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika berlayar maupun ketika berlabuh. Nah, ketika itu ada kisah Kan'an. Kan'an ini ditawari oleh ayahnya, ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik bersama ayah. Tapi anaknya enggak mau. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak mau ayah, aku pengen daki gunung aja. Daki gunung. Ya'simuni minal ma'. Air ini enggak akan sampai ke gunung. Ternyata wahala bainahumal mawj fakana minal mughraqin. Ternyata anak ini tenggelam. Nah, ikhwan fillah asyhadakumullah. Ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dalam kisah Nabi Nuh ini. Jadi yang pertama adalah tentang dakwah. Jadi Nabi Nuh ini berdakwah. Berdakwahnya tadi berapa tahun, Pak? 950 tahun. Dakwahnya panjang. Kemudian salah satu metode dakwahnya Nabi Nuh adalah talatuf wasyafaqah. Yaitu beliau ini lembut dakwahnya itu, lembut dan juga syafaqah dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Ketika Nabi Nuh ini diklaim, dituduh oleh kaumnya, inna la naraka fi dhalalim mubin. Wahai Nuh, engkau ini adalah orang fasik, orang sesat. Nabi Nuh dituduh sesat. Inna la naraka fi dhalalim mubin. Apa kata Nabi Nuh? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Qala ya qaumi, wahai kaumku. Ada bahasanya wahai kaumku. Ini menggunakan kata-kata talatuf di situ. Ada kata-kata talatuf dan syafaqah, penuh cinta. Masih dianggap kaumnya, masih dianggap saudaranya, masih dianggap keluarganya. Ya qaumi laisa bi dhalalah. Aku ini bukan orang fasik. Jadi Nabi Nuh ini enggak marah-marah. Laisa bi dhalalah.
walakinni rasulun min rabbil alamin, tapi aku inilah utusan Allah. Masa utusan Allah sase? Walakinni rasulun min rabbil alamin, uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballigukum risalati rabbi, aku sampaikan risalah dari Tuhanku. Wa ansahu lakum, aku berikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak kalian ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh itu dakwahnya jelas, ya. Dakwahnya jelas, itu menyeru kaumnya kepada tauhid, dan bahkan kata-kata Nabi Nuh juga jelas, ya. Kata-kata Nabi itu juga jelas. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faslan. Perkataan Nabi, ucapan Nabi, sabda Nabi, Nabi ketika berbicara, kana kalamu Rasulillah faslan. Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang keluar dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslan. Apa arti faslan itu? Faslan itu ai bayyinan zahiran yafhamuhu kullaman yasma'uhu. Itu Nabi itu ketika berbicara jelas, jaleh, gitu ya. Berbicara jaleh beliau itu, jelas. Sehingga apa? Orang yang mendengar itu paham, ya. Sehingga orang yang mendengar itu paham perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada mad'unya, kadang mengulang kata-kata beliau 3 kali. A'adaha thalathan. Kadang Nabi mengulangi kalimat beliau itu 3 kali sampai 3 kali agar yang mendengar itu paham. La taghdab, misalkan la taghdab sampai 3 kali kan, jangan marah. Minta lagi nasihat, jangan marah. Minta nasihat, jangan marah. Itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamuhu faslan. Dan kita ikhwani fillah sadakumullah mencontoh, selain mencontoh Nabi, mencontoh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dalam berdakwah. Karena ketika dakwah ditinggalkan, banyak kerusakan yang terjadi. Ketika dakwah ditinggalkan, nggak ada yang mengajak kepada kebaikan, nggak ada yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang rusak. Tidak ada yang mengingatkan bahaya perzinahan, bahaya riba, bahaya khamr, bahaya narkoba, bahaya kesyirikan, bahaya memutus tali silaturahmi, bahaya dosa dan kemaksiatan, bahaya. Dalam bahaya yang besar ketika apa? Ketika tidak ada yang berdakwah, ketika tidak ada yang mengingatkan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika meninggalkan kaumnya selama 40 hari, Bani Israel itu apa? Nyembah sapi, ya. Nyembah sapi terbuat dari emas 40 hari. Maka ikhwani masyarakumullah, jadi dakwah ini, ambillah peran dalam berdakwah ini. Ustadz, saya ini bukan ustadz nih, nggak pernah mondok nih, tak pernah mondok. Dakwah itu tidak harus mondok. Dakwah ini ngajak orang, mengajak kepada kebaikan. Seorang ibu bisa berdakwah kepada anaknya. Seorang ayah bisa berdakwah kepada, tidak harus di mimbar, ya, tidak harus di mimbar, tidak harus live streaming gitu ya. Tidak harus. Boleh juga ketika ngobrol di kedai kopi, dakwah ngajak orang. Ketika ngobrol di kedai kopi, ketika ngobrol dengan kawan, itu dakwah. Atau dengan menulis, itu dakwah. Menulis dengan tulisan yang baik. Tulisan yang terbaik, perkataan yang terbaik adalah perkataan dakwah. Perkataan yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang terbaik, terindah, termahal mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Ya, ikhwan shadakumullah. Ketika kita berdakwah, maka kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan konten yang kita sampaikan. Misalkan saya menyampaikan tentang haji, misalkan fadilah haji, lalu ada orang yang berangkat haji lewat lisan saya, maka saya dengan izin Allah mendapatkan pahala haji ketika orang itu melaksanakan haji. Ketika kontennya misalkan tentang kita ngajak orang, yuk salat duha, akhirnya orang tuh salat duha, kita dapat salat duha. Yuk baca Quran, oh, para ustadz nih bisa dapat pahala banyak. Ayo ngaji, ayo murojaah, gitu kan para ustadz. Para ibu, para ayah juga bisa sama. Ayo salat tahajud.
Atau mengingatkan temannya, yuk sholat tahajud, ayo ke masjid, yuk ke pengajian, sehingga kita bisa mendapatkan pahala jariah dari itu semuanya. Ikhwan fillah asyarakumullah. Maka Rasulullah SAW, karena betapa urgensinya dakwah, beliau SAW hatta fi anfasi al-akhirah, bahkan sampai di detik-detik kematian beliau, di nafas-nafas terakhir Rasulullah SAW, Rasul sempatkan untuk berdakwah, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Ikhwan fillah asyarakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di situ ada tentang keluarga Nabi Nuh. Ya, dijelaskan tentang apa? Keluarga Nabi Nuh. Jadi keluarga Nabi Nuh itu walidahu, kedua orang tuanya. Karena Nabi Nuh berdoa, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'min wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Dalam surat Nuh ayat yang terakhir, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan Nabi Nuh ini punya ayah, punya ibu. Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Nah, di sini menarik ikhwan fillah sadaqallah. Meskipun Nabi Nuh ini sudah menjadi nabi, tapi Nuh alaihissalatu wassalam ini tetap punya apa? Tetap menyambung hubungan dengan orang tuanya. Meskipun sudah punya anak, meskipun sudah punya istri, sudah berkeluarga, tapi tetap mendoakan kedua orang tuanya. Sambungan yang terbaik, sambungan yang paling mahal ketika kita sudah menjadi ayah, ketika kita sudah menjadi ibu. Sambungan kita kepada kedua orang tua kita bukan hanya lewat telepon, tapi sambungan yang terbaik adalah ketika doa. Ketika kita mendoakan orang tua kita, itu sambungan yang terbaik. Ketika bangun di penghujung malam, lalu kita menyambungkan hubungan kita dengan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sambungan yang terbaik. Rabbighfirli wali walidayya, mendoakan kedua orang tua. Dan ini ikhwan fillah asyarakumullah, kita bisa mengambil contoh dari Nabi Nuh ini. Boleh, bahkan bagus kita itu mendoakan orang tua kita di hadapan anak-anak kita. Mendoakan orang tua kita di hadapan anak-anak kita, agar anak-anak kita nanti juga mendoakan kita, agar anak-anak kita tahu bahwasanya ayahnya itu punya ayah, ayahnya itu punya ibu yang masih didoakan. Ikhwan fillah asyarakumullah. Maka penting mendoakan kedua orang tua, atau dalam istilah syar'i adalah birrul walidain. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang ayah yang sudah renta, ini haji dengan anaknya laki-laki. Kemudian singkat cerita, kan ini dalam kafilah ya, kafilah rombongan menggunakan keledai, rombongannya pakai keledai semuanya. Kemudian di sebuah tempat, si ayahnya ini pengen buang hajat, pengen buat hajat. Akhirnya anaknya ini menurunkan ayahnya. Ayahnya diturunkan dari keledai, kemudian dipersilakan untuk buang hajat. Kemudian ikhwan fillah sadaqallah, ternyata kafilah rombongan haji tadi berangkat duluan meninggalkan si ayah dan pemuda tadi. Kendaraannya nggak ada, di bawah semuanya, lupa, di bawah semua. Kemudian ikhwan fillah sadaqallah, akhirnya si anak tadi seketika langsung tanpa malas-malasan, langsung dia semangat mengambil ayahnya, menggendong, mengangkat ayahnya di pundaknya. Dia langsung, ayo ya, naik ke pundaknya. Diangkat ayahnya ke pundaknya dan semangat dia jalan menuju Baitullah. Semangat berjalan menuju Baitullah, mengangkat ayahnya, mengangkat ayahandanya, memikul ayahandanya di atas pundaknya. Ikhwan fillah sadaqallah, ketika si anak ini berjalan, mengangkat ayahnya itu, si pemuda ini merasa ada air yang jatuh dari atas, ada air yang jatuh, mengalir mungkin ke wajahnya atau mungkin ke badannya, mengalir air deras. Ternyata dilihat ayahnya sedang menangis, ayahnya yang di pundaknya itu sedang menangis. Kata anaknya, wahai ayah, ayah ini nggak berat, ayah ini nggak berat kok, enak nih ngangkat ayah ini, bahkan lebih ringan daripada kapas katanya, lebih ringan daripada risah, daripada bulu, ringan kok. Lalu kata ayahnya, laisa lihada baka itu, bukan karena ini aku menangis,
Walakin bakaitu fi hadha at-tariq. Fi hadha at-tariq hamaltu abi qabla sinin, kata dia. Aku menangis itu karena ayah ini menangis. Kenapa? Ayah ini menangis, ayah itu ingat beberapa tahun yang lalu ketika ayah masih kuat, masih sehat. Ketika ayah masih sehat, masih kuat, di tempat ini, di jalan ini, ayah gendong kakek kamu. Ayah gendong kakek kamu di tempat ini, di tempat yang sama. Ikhwan fillah sadaqallahu. Maka di sini apa? Al jazaa' min jinsil amal. Ketika kita berbakti kepada ayah kita, berbakti kepada ibu kita, maka anak kita pun akan membalas, meskipun kita nggak tahu. Maka ikhwan fillah sadaqallahu, kan apalagi sekarang ini masa sulit, ya, masa sulit, ya, masa sulit bagi yang dalam kondisi kesulitan, ya. Bila Anda ingin mendapatkan kemudahan, ya, dari kesulitan, kemudian ingin doanya mustajab, kemudian bila Anda ingin masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala, jawabannya berbaktilah kepada ayah bunda, berbaktilah kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni mustajab doanya sampai Umar bin Khattab itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk minta doanya Uwais Al-Qarni, orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Diperintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini berbakti kepada ibunya. Kemudian ketika kita sedang sulit, kisahnya juga ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, ya, 3 orang yang termasuk dalam gua, terperangkap dalam gua, nggak bisa keluar. Salah satu di antara mereka adalah ada pemuda yang berbakti, ya, yang berbakti kepada ayah bundanya, sehingga bergeserlah sedikit batu itu. Kalau kita ingin masuk jannah Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah juga kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW betul-betul mewanti-wanti kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, salasu ayatin makrunatin bi salatin la tuqbal wahidatun bi ghairi qarinatiha. Ada 3 ayat yang bergandengan terus. Kalau cuma satu saja yang dipakai, maka yang satu lagi nggak akan diterima. Yang pertama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini bergandengan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Faman ata'allah wa lam yuti'ir rasul la yuqbal. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi nggak taat kepada Rasul, maka nggak diterima taat dia kepada Allah. Taat dia kepada Allah tapi dia nggak mau taat sama Rasulullah, maka nggak diterima. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, kemudian keluarkan zakat. Faman shalla wa lam yuzakki la yuqbal. Barang siapa dia salat tapi dia nggak zakat, kalau dia mampu maka nggak diterima salatnya. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah sadaqallahu, kata Ibnu Abbas, yang ketiga, an yashkurli wa liwalidaik ilayal masir. An yashkurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kata beliau, wa man yashkurullah, barang siapa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yashkur walidain, tapi dia tidak bersyukur kepada ayah dan bundanya, la yuqbal, maka syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keluarga Nabi Nuh yang pertama. Yang kedua, keluarga Nabi Nuh yang kedua, ada orang tuanya, kemudian ada istrinya di situ. Ada istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh ini, ikhwan fillah sadaqallahu, tidak terdaftar di dalam barisan orang-orang yang dijanjikan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal istrinya Nabi. Istrinya Nabi itu istrinya orang yang paling hebat, orang nomor 1 di zaman itu Nabi, istri Nabi. Tetapi ikhwan fillah sadaqallahu tidak terdaftar di barisan orang-orang yang beriman. Bahkan istri Nabi Nuh ini berada di barisan musuhnya Nabi Nuh.
Fakhonatahuma, bila berkhianat kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah sadaqallah. Jadi istri Nabi Nuh ini rugi banget gitu ya, tinggalnya sama Nabi. Yatanazzal wahyu fi baitih, wahyu turun di rumahnya gitu ya. Dan Nabi Nuh walahu khibrah tawilah fi dakwah, dia punya pengalaman yang panjang dalam berdakwah. Di sini otomatis Nabi Nuh sudah sungguh-sungguh mendakwah istrinya. Pengalamannya 950 tahun, sungguh-sungguh mendakwah istrinya. Wahyu turun di rumahnya. Ini menunjukkan apa? Ikhwani fi nasyadakumullah, al-hidayah biyadillahi wahdah. Jadi hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada istrinya. Maka merugi. Orang yang tinggal sama Nabi tapi dia nggak beriman itu rugi banget. Rugi banget. Ini betapa mahalnya hidayah. Mahal banget. Kayak siapa? Gembong orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sholatnya di belakang Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat Nabi dan melihat para sahabat, tapi nggak beriman. Rugi banget kayak gitu tuh. Rugi banget. Mahal hidayah. Betapa mahalnya hidayah. Ikhwan fillah sadaqallah. Nah ini istrinya Nabi Nuh nggak dapat hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia itu istrinya Nabi, la yunjiha min adzabillah. Meskipun statusnya istri Nabi, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yunjiha min adzabillah, tidak membuat dia selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pastinya para suami pengen istrinya solehah, pengen istrinya itu menjadi perhiasan terbaik dunia akhirat, gitu ya, perhiasan terbaik di dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Kenapa menjadi perhiasan terbaik? Karena wanita salihah itu membuat rumah tangganya itu awet. Jadi istri yang saleh itu bisa mengawetkan, pengawet rumah tangga itu istri yang solehah. Bisa awet tuh puluhan tahun. Kalau solehah tuh bisa awet, bisa langgeng, tidak banyak gonjang ganjing, ya, tidak banyak gempa di rumah, tidak banyak masalah. Pengawet rumah tangga tuh istri yang solehah. Kenapa? Karena dia khairun nisa, sebaik-baik wanita. Man idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Dia itu ketika diperintah taat, bukan membangkang, ya, bukan mendebat suami, didebat pula, diceramahi pula suami, gitu kan. Kemudian ketika dilihat menyenangkan, dilihat itu menyenangkan karena akhlaknya baik, tutur katanya baik, pandai memposisikan diri sebagai seorang istri. Karena istri soleh itu yang diburu selain ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ridhonya suami. Yang diburu oleh dia tiap hari itu ridhonya suami. Macam mana biar suami itu ridho? Memberikan apa? Cinta kepada suami, memberikan perhatian kepada suami. Sampai Rasulullah SAW bersabda tentang Khadijah, inni ruziktu hubbaha, aku dapat rizki, rizkiku mahal. Apa? Cintanya Khadijah, cintanya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Maka ikhwani fillah sadaqallah, Rasul bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia wa zawjuha radin, suaminya ridho, suaminya ridho karena dia orang baik, orang solehah, istri yang solehah, istri yang penurut, dakhalatil jannah, maka bisa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para istri, burulah ridho suami. Suami pulang kerja disambut dengan sambutan yang paling hangat, dengan senyuman yang paling manis, paling mahal. Gitu Pak, disambutnya manis terus Pak. Ada manisnya, ada pahitnya, ada asamnya. Dengan sambutan yang paling manis. Siapkan teh, sudah disiapkan teh atau air minum. Mau minum apa Bang? Gitu kan.
Istri yang soleh itu ketika suaminya pergi bekerja, senantiasa mengingatkan istrinya, mengingatkan suami dengan penuh cinta. Bang, carilah rezeki yang halal, bang. Berilah kami makanan dari usaha yang halal. Kami bisa bersabar dari panasnya lapar, tapi kami tak bisa bersabar dari panasnya api neraka. Istri yang solehah adalah istri yang ketika di malam hari bangun, bukan HP yang dipegang. Ini kadang bangun malam itu HP pula ini pertama kali dipegang, yang disentuh nih. WA udah berapa nih yang masuk? WA. Facebook sudah berapa yang like and share, gitu kan? Update status, berapa orang yang lihat, gitu. Istri yang soleh itu ketika bangun, dia ini segera mengambil air wudhu. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian fasallat, dia salat. Wa aiqadat zawjaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadhat fi wajhihi alma, ketika suaminya enggak mau bangun, maka si istri yang solehah itu memerciki wajah suaminya. Diperciki, bukan diguyur, ya, bukan disembur, diperciki. Kalau istri bapak-bapak ketika malam hari sholat tahajud, pas bangun malam tahajud dan bangun bapak nih, sesuai dengan hadis ini. Jadi bangun di malam hari, kemudian dia sholat dan bangunkan suaminya. Ya, ikhwan yashadukumullah. Kemudian berikutnya 1, 2, 3. Yang ketiga, keluarga Nabi Nuh adalah anak-anaknya. Anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ini ada 4. Ham, Sam, kemudian Yafis sama Kan'an. 3 orang beriman. Ini tapi kadang kita sering dapat ceritanya anaknya cie gitu kan, anaknya 1, kemudian nggak berhasil dia. Ternyata ihtada bida'watihi salasah min abnaihi, mendapatkan hidayah lewat perantaran dakwah Nabi Nuh adalah 3 anaknya. 3 anaknya beriman, Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 yang tak beriman. Kan'an ini Masya Allah, secara nasabnya keren, hebat, anaknya Nabi. Kan'an ibnu Nuh, anaknya Nuh. Tetapi ikhwani fillah asyarakumullah, ketika pemilik nasab itu telanjang dari keimanan, telanjang dari amal soleh, meskipun dia anak Nabi, maka ikhwani asyarakumullah tidak bisa membuat dia selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh juga udah sungguh-sungguh berdakwah, mendakwahi anaknya sudah sungguh-sungguh, tapi ternyata lagi-lagi al-hidayah biyadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah asyarakumullah, kepada para ayah, para bunda, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan anak. Dalam rumah tangga kemarin kami dapat sedikit masukan tausiah dari seorang ustadz. Dalam rumah tangga mendidik anak tuh 2 intinya tuh. Pertama keteladanan, yang kedua doa. Itu aja. Dalam rumah tangga mendidik anak intinya 2, teladan, keteladanan dari ayahnya, keteladanan dari bundanya, yang kedua doa. Itu intinya tuh. Nyuruh anak sholat, tak sholat, macam mana? Nyuruh anak ngapal Quran, ayo ngapal Quran. Nah, dia sendiri tahsinnya masih hancur, amburadul. Ayo misalkan nutup aurat, ayo pakai jilbab, dia sendiri masih membuka aurat. Maka kunci adalah keteladanan. Yang kedua adalah doa. Doakan anak, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika apa? Masih tersisa sepertiga malam yang terakhir. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu doa yang mustajab. Doakan anak agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah asyarakumullah, itu tentang keluarga Nabi Nuh. Ini keluarga Nabi Nuh. Berikutnya dari kisah Nabi Nuh yang bisa kita petik diantaranya adalah Nabi Nuh itu usianya panjang tadi ya. Usianya berapa tadi? 1050 tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tala umruhu khairun nas, man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya tapi amalannya terbaik.
Semakin panjang usianya, semakin baik syukurnya, semakin baik sabarnya, semakin baik ikhlasnya, semakin baik baca Qur'annya, pokoknya semakin baik. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya, bagus pula, semakin bagus pula kualitas amalannya. Nah, tapi di sini ikhwan fillah, ujungnya meninggal dunia. Nabi Nuh ini ujungnya meninggal dunia. Al-mautu atin walau tala zaman. Kematian ini datang, tetap datang meskipun apa? Dalam waktu yang panjang. Usianya panjang Nabi Nuh, ujungnya meninggal dunia. Nah, ini ikhwan fillah, pelajaran buat kita semuanya. Kematian ini sedang datang kepada kita. Tiap hari al-maut fi tariqihi. Kematian ini jalan, berjalan terus, mendekat terus kepada kita. Dan dia tidak akan salah alamat. Ketika sudah tiba waktunya, sudah habis jatah rezeki kita, maka dia akan datang. Maka dia akan segera datang. Dan dia dalam perjalanan. Nah, cuman ikhwan fillah, kadang kita lupa mati. Ya, kadang kita lupa mati. Harusnya itu banyak ingat mati. Asyadun nisyanul maut. Lupa yang parah, ya. Lupa yang parah adalah lupa kematian. Lupa kalau dia akan mati. Orang kaya kalau lupa mati, dia tak mau sedekah. Ya. Orang zalim kalau lupa mati, dia terus tambah zalim. Kalau lupa mati. Maka kembali ke umur panjang, maka ikhwan fillah, jadi umur itu adalah wadah. Umur itu adalah wadah. Maka jangan rakus dengan wadah, tapi lupa dengan isi. Isinya harus diisi umur itu dengan kebaikan-kebaikan. Ada orang yang wadahnya gede, isinya comberan. Wadahnya gede, isinya comberan. Wadahnya besar, isinya apa? Sampah. Yang terbaik adalah wadah besar, tapi isinya intan, berlian, mutiara. Nah, jangan sampai ikhwan fillah, umur kita panjang 60 tahun, 70 tahun, tapi sepi dari amal soleh. Banyak nanti pada hari kiamat kelak orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih umur tapi nggak dipakai umurnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah ku kasih umur panjang kalian itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nggak dipakai? Nah, ikhwan fillah, maka gunakan umur dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, sebelum terakhir, adalah tentang halakul zalimin, kehancuran orang-orang zalim. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dan dikatakan bu'dan, kecelakaanlah bagi orang-orang yang zalim. Jadi kaumnya Nabi Nuh ini zalim, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya orang yang zalim itu, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang yang zalim gak akan pernah bisa sukses. Orang yang zalim tidak akan pernah bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Andai kan di dunia itu istidraj. Innahu la yuflihul zalimun, yang zalim gak akan sukses didik anaknya. Yang zalim gak akan berkah bisnisnya. Yang zalim juga gak akan berkah keluarganya. Innahu la yuflihul zalimun. Allah haramkan kezaliman kepada dirinya dan kepada sesama manusia. Kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Allah, aku haramkan kalian menzalimi diri aku dengan kesyirikan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Dan kujadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Ikhwani fillah, hari ini kezaliman banyak kita saksikan, bahkan di rumah kita sendiri. Seorang suami zalim kepada istrinya, istri zalim kepada suaminya, orang tua zalim kepada anak-anaknya, anak-anak zalim kepada orang tuanya, pedagang zalim kepada pembelinya, pembeli juga zalim kepada pedagang, pimpinan zalim kepada bawahan, bawahannya zalim kepada atasan. Kata Allah, wa qila bu'dan lil qaumil zalimin, kehancuran bagi orang-orang yang zalim. Ikhwan fillah, Nabi Muhammad SAW ketika keluar rumah berdoa, enggak mau menzalimi. Allahumma inni a'udzubika, di antaranya an azlima au uzlama. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, berlindung dari perbuatan zalim yang aku lakukan atau aku dizalimi. Nabi enggak mau menzalimi istrinya, menzalimi anaknya, berlindung kepada Allah. Enggak mau menzalimi umatnya
saudaranya, kaumnya, tetangganya. Dan Nabi Muhammad SAW nggak mau dizalimi. Tapi hari ini ikhwan fillah rahimakumullah, banyak kezaliman. Banyak kezaliman. Maka hancurnya sebuah kaum itu karena kezaliman. Hancurnya sebuah kaum karena kezaliman. Hancurnya seseorang karena kezaliman. Hancurnya sebuah organisasi karena kezaliman. Hancurnya sebuah keluarga karena kezaliman. Hancurnya sebuah negara karena kezaliman. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham wa la mata'. Orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang nggak punya dinar, nggak punya harta kekayaan, nggak punya perhiasan. Para sahabat visi misinya masih dekat, tapi Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan para sahabat agar visinya jauh. Al muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang nanti datang pada hari kiamat, ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha, yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat yang banyak, salat wajib, salat 5 waktu, salat di Masjidil Haram, mungkin di Madinah, salat-salat sunnahnya, salat malamnya. Kemudian pahala, membawa pahala puasa, puasa Ramadannya, puasa sunnahnya, membawa pahala yang besar. Pahala zakatnya, sedekahnya, bangun masjid, bangun pesantren. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, dia punya kezaliman. Wa yati qad syatama hadza, dia menjelek-jelekan si fulan. Orang yang baik dijelek-jelekan, orang yang jujur dikatakan dusta. Wa qadhafa hadza, bahkan menuduh orang baik dituduh dengan tuduhan yang jelek, dengan tuduhan yang buruk. Wa daraba hadza, memukul orang ini. Wa safaka dama hadza, mengalirkan darah kaum muslimin, mereka mengalirkan darah. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dalam hadis tadi, maka orang tadi kan dia banyak membawa pahala yang banyak tadi, yang menuntut dia di akhirat banyak. Kenapa dulu kamu zalimi aku, kamu hina aku? Yang nuntut banyak, yang menuntutnya banyak, orang-orang terzalimi banyak. Ya Allah, dia telah zalim kepadaku, merusak nama baikmu, merusak nama baikku, memfitnah aku, menuduh aku, bahkan dia membunuh aku. Fayu'ta hadza min hasanatihi, orang ini dikasih kebaikannya, mungkin pahala bikin masjidnya dikasih, pahala sholatnya dikasih, pahala hajinya dikasih. Dan ini adalah andaikan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saat sholat, saat puasa, saat zakat, saat sedekah, andaikan ikhlas. Andaikan ikhlas dia nih bisa untuk membayar. Andaikan ikhlas nih bisa dia untuk membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Fa in fanyat hasanatuhu, andaikan kebaikannya habis semuanya, tak punya kebaikan, habis semuanya, ukhidha min sayyiatihim, maka dia akan diambil keburukan orang-orang terzalimi tadi. Ada mungkin di antara orang yang terzalimi tadi ada orang yang pernah berzina, diambil dosa zinanya, diberikan kepada orang yang menzalimi. Mungkin dia pernah mencuri, diambil dosa mencuri dikasihkan kepada dia. Pernah dia mungkin membunuh orang, dikasihkan juga. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika sudah selesai kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Janganlah kamu mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Andaikan ada seorang hakim yang zalim, katakan kepada hakim itu, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Allah enggak lalai, Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu dengan kezalimanmu. Andaikan ada seorang ayah yang zalim kepada anaknya, "Fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Andaikan seorang istri zalim kepada suami, kepada anak-anaknya, "Fala tahsabannallaha zaliman amma ya'malu zalimun."
Andaikan pimpinan yang paling tinggi zalim kepada rakyatnya, fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali orang yang zalim itu lalai dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhwan fillah sadaqakumullah, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Nuhin fil alamin. Bahkan Nabi Nuh dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Nuh ini padahal ujiannya baik tapi punya julukan sangat bersyukur kepada Allah, pandai bersyukur. Ujiannya banyak, dakwahnya 950 tahun, istrinya tidak mendapatkan hidayah, anaknya satu anak nggak dapatkan hidayah, tapi dia mendapatkan julukan dari Allah Subhanahu wa taala, abdan syakura, yaitu hamba yang bersyukur kepada Allah. Berarti apa? Ketika kita sedang dalam kondisi masalah, banyak masalah, kita juga bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kata dalam sebuah riwayat disebutkan, innama summiya Nuh abdan syakura annahu idza akala ta'am qala alhamdulillah alladzi at'amani walau syaa'a aja'ani. Ketika dia makan, Nabi Nuh ketika makan makanan, bila mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan mahabbatan wa ta'zim, dengan penuh cinta, dengan penuh penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi at'amani, yang telah memberikan aku makan. Walau syaa, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, aja'ani, Allah akan buat aku lapar. Wa idza syariba, ketika bila minum, bila mengucapkan alhamdulillah alladzi saqani, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan minum kepadaku. Walau syaa'a azma'ani, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat aku ini kehausan. Wa idza labisa thawban, apabila Nabi Nuh ini pakai pakaian baju baru atau pakai baju baru, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi kasani walau syaa'a a'rani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku pakaian. Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan buat aku ini apa? A'rani, buat aku telanjang, enggak punya pakaian. Wa idza labisa na'lan, ketika pakai sendal pun mengucapkan alhamdulillah alladzi hadani walau syaa'a akhfani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang ngasih aku apa? Sendal. Kalau Allah Subhanahu berkehendak, maka Allah buat aku ini apa? Nyeker. Apa bahasa Indonesia nyeker apa, Pak? Hah? Kaki ayam? Ya, nyeker. Nyeker men. Wa idza qada al-hajah, ketika beliau buang hajat, beliau juga mengucapkan alhamdulillah alladzi akhraja adahu walau syaa'a habasahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan adah, kotoran dariku. Kalau Allah Subhanahu berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahan kotoran itu berada di dalam tubuhku. Ikhwan fillah sadaqakumullah, salamun ala Nuhin fil alamin. Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bahtera, ya, dalam bahtera kapal. Jadi kapal itu, kalau filosofi kapal itu tidak akan pernah tenggelam ketika kapal itu di atas air, ya kan? Kapal tidak akan pernah tenggelam ketika dia di atas air. Tapi kapal itu akan tenggelam ketika air di dalam kapal. Ketika air di dalam kapal, maka itu akan tenggelam kapal itu. Kebocoran yang sedikit itu bisa menenggelamkan kapal yang besar. Kebocoran yang sedikit itu bisa menenggelamkan apa? Kapal yang besar. Dan Nabi Nuh ini adalah termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Nuhin fil alamin. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, anzilni munzalan mubaraka, ya Allah tempatkan aku di tempat yang berkah. Mungkin ketika ada seorang ustadz, ada seorang ibu, ada sebuah keluarga, kemudian beliau berada di sebuah tempat yang tenang, yang nyaman, yang enak, yang berkah. Mungkin itu kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tempatkanlah kami, ya Allah, tempatkanlah kami, ya Allah, di tempat yang diberkahi. Allahumma anzilni munzalan mubaraka. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, kenapa kadang pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kadang terkesan terlambat, ya. Terkesan lambat. Boleh jadi ikhwan fillah sadaqakumullah, boleh jadi pejuang-pejuang Islam ini belum ikhlas sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Atau boleh jadi bangunan kaum muslimin belum kuat sehingga pertolongan Allah belum datang.
Bangunan kaum muslimin itu belum kuat secara utuh semuanya, belum matang bangunannya, itu masih mentah. Karena kalau dikasih kemenangan, bisa jadi apa? Kalau dikasih kemenangan dengan cara yang gampang, dengan cara yang murah, maka akan mudah untuk direbut. Kenapa seakan-akan pertolongan kaum muslimin itu lambat, terkesan lambat? Ikhwan fillah sadaqakumullah, agar kaum muslimin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Litazidul ummah al-islamiyah sillatuhu billah, agar koneksi kita semakin dekat sama Allah, agar terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan terlambat kepada kaum muslimin? Boleh jadi ikhwan fillah sadaqakumullah, kekafiran atau musuh-musuh Islam, ya, kezaliman, kemunafikan belum tersingkap semuanya, belum disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka kemenangan tidak hanya kemenangan berbentuk fisik. Memang ada, seperti Nabi Daud diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan. Wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qatala Dawud Jaluta. Jalut dikalahkan, dibunuh oleh Nabi Daud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud dan diberikan hikmah kenabian. Ada juga ikhwan fillah sadaqakumullah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggal dunia, beliau sallallahu alaihi wasallam dijernihkan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Melihat manusia banyak berbondong-bondong masuk Islam. Fathul Makkah, ketika Fathul Makkah. Ada juga kemenangan itu hanya kemenangan akidah. Kemenangan akidah. Mungkin jasadnya hancur, fisiknya hancur, jasadnya mungkin dipenjara, akan tapi akidahnya masih kuat, akidahnya masih merdeka. Bahkan mungkin nyawanya terenggut keluar, tapi akidahnya tetap menempel di ruhnya itu. Seperti apa? Seperti kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, seorang raja nggak bisa membunuh seorang pemuda gulam, nggak bisa dibunuh, dibawa ke laut, dibawa ke gunung, gunungnya gempa, kemudian pengawalnya mati semuanya, dibawa ke laut, lautnya ada ombak banjir, kemudian penjaganya tenggelam semuanya. Si gulam ini bisa kembali ke istana. Kemudian si gulam berkata kepada raja, kamu nggak akan pernah bisa membunuh aku sebelum kamu mengerjakan perintah aku. Dengan penuh gagahnya, dengan penuh keyakinannya, dengan penuh akidahnya. Apa perintah kamu, kata raja? Kemudian kata gulam, tajma'un nas fi sa'idin wahidin, kumpulkan manusia di sebuah tempat. Kemudian ikat aku di pelepah kurma. Ikat aku di pelepah kurma, ambillah anak panah. Kemudian ucapkanlah waqul bismillahi rabbil ghulam. Ucapkanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Ghulam, Tuhannya pemuda ini. Kemudian lepaskanlah, baru kamu nanti bisa akan membunuh aku. Innaka qataltani, kamu bisa membunuh aku kalau kamu melakukan. Akhirnya dikumpulkan manusia, kemudian beliau ini diikat, kemudian si raja mengucapkan Bismillahirrabbilghulam dengan menyebut Tuhannya, Robnya pemuda ini. Apa yang terjadi ikhwani fillah sadaqakumullah? Si pemuda tadi meninggal dunia, tapi akidahnya tidak meninggal dunia, bahkan memberikan kesan yang sangat mendalam kepada siapa? Kepada manusia yang dikumpulkan saat itu. Manusia ketika itu berkata, qalu amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Akhirnya ikhwan fillah sadaqakumullah, endingnya masyarakat ketika itu yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibakar hidup-hidup, meskipun kelihatannya kalah tapi akidah mereka itu menang. Ikhwan fillah sadaqakumullah, ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kaum muslimin, menjaga negara kita, Republik Indonesia dalam kondisi aman, tentram, damai, rukun semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik, kepada kita, ya, berikan yang terbaik kepada kita, hidup mulia atau mati syahid. Ikhwan fillah sadaqakumullah, ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan istri kita seperti istrinya Nabi Nuh. Kami menjadikan istri-istri kita seperti istrinya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lainnya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak kita juga tidak seperti Kan'an yang nggak mau mengikuti ayahnya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang lainnya yang beriman
kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ini kami sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.